alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastahdi ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawi mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada malam hari ini, kesempatan ini kita bersama kembali dalam Madrasah Virtual Alkimia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penasehat, kepada seluruh jajaran Madrasah Virtual Alkimia, para muassis, para muharik, dan juga seluruh yang berkompeten di Madrasah Virtual Alkimia, dan juga segenap pemirsa setia Madrasah Virtual Alkimia yang kami banggakan. Mari kita pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang sejarah yang pada hari ini kita sampai pada pelajaran yang ke-38 yaitu tentang istilah Umayyah ala mu'dhamil wilayat. Setelah kemarin kita membahas tentang peperangan Sayyidina Ali kepada golongan Khawarij. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada guru kita, dan ketepatan kita pada hari ini, besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang harusnya kita menjadi bersyukur karena dengan sejarah kemerdekaan Indonesia kita sekarang bisa merasakan nafas kemerdekaan dengan bisa beribadah, melakukan aktivitas secara nyaman. Binati ridha ilah wa binati ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaina naqra hadzal kitab Khulasatul Nurul Yakin li Syekh Umar Abdul Jabbar kana fi aslafana wa rijaluna masyayikh al-kiram fikra idza kita adkhalna niyatana bi akhlaqana bi akhlaqihim wa ulumana bi ulumi asrarihim wa nastahdi arham barak ila hadrati Nabil Mustafa wa sallallahu ila hadrati jami' sadatina bin Alawi jami' ashabi Rasulillah ila hadrati jami' awliyati jami' ma'asisina ulama ila hadrati jami' syekhina al-kiram khususan syekhina fi ma'adinil falah maksud judul di Nur Hadi ki Habibullah ki Muhsin ki Sidi Syekh Muhammad dan Alhamdulillah wal hadrati Maulana bin Ali bin Hasim bin Yahya taala murafi syekh wal afiyah wal amfat daimah wa anusan bi khusus jami walidina wa ila hadrati sahibi hadzal kitab risalah Khulasah Nurul Yakin Syekh Umar Abdul Jabbar yang penuh barakati makaramati wa asrari anwarihim wa ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus saminu wa salasun utawi iki pelajaran kang kaping 38. Istilah Umayyah utawi iki martelaken oleh nguasani Umayyah ala mu'dhamil wilayat. Alamu dhamil wilayat yang atase sebagian besare saking pira-pira daerah. Ini akan menceritakan, mensejarahkan tentang bagaimana Muawiyah itu ternyata lebih menguasai sebagian besar wilayah Muslim dibandingkan Sayyidina Ali. Bada anintaha dalam sause yen to rampung sapa Ali radhiyallahu anhu min kita lil khawarij saking merangi wong khawarij. Amar mongko perintah sapa Sayyidina Ali jaisahu ing tentarane utawa pasukane Ali bizahfi kelawan nyerang ala Muawiyah ing atase Muawiyah. Fatolabu mongko nyuwun sapa jais sapa pasukan takjilal kita ing takjilal pakai hamzah takjilal qitali ing ngunduraken perang.
ilal ami maring taun al mukbili kang bakal teko, tujuane liyastaitu drapun supaya nganakaken persiapan sapa Jais. Akhire faraja mongko bali sapa Ali bihi lawan Jais ilal Kufati maring tanah Kufah. Mukrohan halih kapeksa. Ama Muawiyah tu anak penutai Muawiyah iku fa innahu mongko sabdene Muawiyah iku walla ngangkat sapa Muawiyah Amr ibn al-Asi ing Amr bin As ala Misra ing atase Mesir pasara mongko lumaku sapa Amr bin As ilahi maring Mesir wastaula lan nguasani sapa Amr bin As alahi atase Mesir. Wa jahaza lan nyiapaken sapa Muawiyah al-juyusa ing pira-pira pasukan al-Hijaz ing atase tanah Hijaz yaitu Madinah dan Mekah wal Yaman ilan Yaman fastaulat. Monggo nguasani sapa Juyus alih ngatasé Hijaz lan Yaman. Jadi dataran Hijaz meliputi jazirah napa niku Madinah dan Mekah, Yaman, Mesir, nggih, Syam dikuasai oleh Sayyidina Muawiyah. Walam yabgo lan ora tetep li alin kedune Ali radhiyallahu anhu apa ilal Iraku kejaba tanah Irak wa Farisu lan Persia. Irak dan Iran. Wa kuliah utawi sebagiane sekabehane nggih Irak lan Persia iku narun kaya geni. Tegese pripun tadribu kang poyang-paying apa nar bil khilafi kelawan anggawa pesulayan wal fitani lan pira-pira fitnah. Itu yang sudah dinas dulu tanah Makedonia atau tanah Irak, Iran, Persia itu memang tanah yang penuh dengan gejolak. Tidak hanya sebelum Islam, tidak hanya setelah Islam. Sebelum Islam sudah seperti itu, memang sudah seakan-akan menjadi sebuah suratan takdir. Irak, Iran itu sampai sekarang pun tetap bergejolak. Nah, dalam hal ini mari kita belajar memahami sejarah, di mana Sayyidina Ali itu betul-betul direpotkan berbagai macam permasalahan, baik permasalahan sesama Muslim, ya jelas justru intern ini yang sangat betul membuat pemerintahan itu menjadi tidak fokus pada satu hal yang mengurus tentang kemajuan Islam. Karena apa? Disibukkan dengan pertama menghadapi Khawarij. Khawarij ini adalah orang-orang yang memahami Islam secara letterlock, memahami Islam tidak secara pemahaman yang luas dan tidak berdasarkan manhaj para sahabat terdahulu dan juga Kanjeng Nabi. Dia hanya mengandalkan pemahaman akal yang ini membuat Islam terkesan kaku. Kemudian setelah Sayyidina Ali ini memerangi mengalahkan orang-orang Khawarij, maka kemudian sebenarnya beliau berkehendak untuk memerangi Sayyidina Muawiyah ya karena Muawiyah sudah melakukan bentuk pembohongan ya karena pembohongan yang pertama tipu daya tentang masalah napa niku tahkim ya tahkim dengan Al-Qur'an meminta perdamaian dan minta hukum dengan Al-Qur'an tapi ternyata kemudian ketika terjadi perundingan dan dia nyatakan untuk melepaskan kekhalifahan ketika sudah melepaskan kekhalifahan ternyata Muawiyah justru menetapkan diri menjadi khalifah sehingga beliau memerintah sebenarnya kepada pasukannya untuk menyerang Muawiyah cuman pasukannya karena merasa lelah karena merasa terus berperang minta diberi waktu untuk persiapan menghadapi Muawiyah ya akhirnya beliau kembali ke Kufah ke Irak ya dengan terpaksa. Sementara Muawiyah terus bergerak, dia kemudian mengangkat gubernur di wilayah ini yaitu wilayah Mesir kepada Amr bin As, kemudian mengangkat menyiapkan pasukan untuk berada di tanah yang Hijaz yaitu Madinah dan Mekah dan semenanjung di sekitarnya, kemudian dia juga termasuk Yaman, terus menguasai daerah tersebut. Sehingga untuk Sayyidina Ali tidak tersisa hanyalah wilayah Irak dan
dan Persia atau Iran. Padahal Irak dan Iran adalah daerah yang cenderung banyak sekali terjadi permasalahan dan pertikaian yang tidak pernah berhenti. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan fitnah yang di masa zaman Sayyidina itu betul-betul luar biasa. Adhar sutasi wa thalathun taiku pelajaran kang 39 Maqtalu Ali utawi martelaken kasedane Sayyidina Ali. Ittafaqo wis mufakat sapa salah satu wong telu minal khawarij sing khawarij ala qatli Ali ning atase nyedani Sayyidina Ali wa Muawiyah lan Muawiyah wa Amr bin As lan Amr bin As ala ayatullah ing atase rencana yen to mateni sapa kulo wahid saben wong suci minum saking salasah wahidan wong siji minal salasah sing wong telu. Jadi 3 orang ini sepakat punya rencana besar membunuh 3 orang dan 1 orang mendapatkan bagian satu orang. Falam yanjah mongko ora hasil sapa hadun wong suci minum saking salasah ila Abdurrahman ibnu Muljam kejaba Abdurrahman bin Muljam. Fa innahu mongko sak temene Abdurrahman bin Muljam iku dhahaba lunga sapa Abdurrahman ibnu Muljam ila Kufah maring Kufah khifyatan hale umpetan wa darabalan mukul sapa ibnu Muljam aliyan ing Ali fi jabhati ing dalem bathuke Sayyidina Ali bisaifin kelawan pedang masmumin kang den lumuri racun wa utawi Ali iku kharijun metu li sholati subuh krana arah salat subuh. Waktu via mongko sinedan sapa sedo sapa Sayyidina Ali. Ba'da yauma ini dalam sause rong dina wa dzalika utawi mongkon-mongkon sedo iku sanata arba'ina tahun 40 minal hijrah saking hijrah. Wa umru utawi umur Sayyidina iku sitina wa salasin iku sitina wasalasun jadi swidak telu apa asane 100 tahun. Wa muddatu khilafatihi utawi mangsa pemerintahane Sayyidina Ali iku arba'u sanawatin 4 tahun. Watis atau asyurin lan 9 wulan. Wa dufina lan den sareaken sapa Ali bil Kufatin dalam tanah Kufah. Jadi 3 orang ya, dari Khawarij itu adalah Abdurrahman ibn Muljam yang disepakati dia harus membunuh Sayyidina Ali. Kemudian Al-Birku ibni Abdillah At-Tamimi niku pergi ke Syam untuk membunuh Muawiyah dan menunggu sinten Muawiyah sholat subuh. Cuman dia salahnya ketika dia bertemu dengan menghadang Muawiyah ketika menjelang sholat subuh, dia memukul Muawiyah tapi di bagian pantatnya sehingga tidak bisa membunuh Muawiyah. Malah kemudian Muawiyah memerintahkan supaya sinten Al-Birku itu dibunuh. Sedangkan Amr bin Bakar itu pergi ke Mesir supaya membunuh Amr bin As. Cuman pada waktu itu Sayyidina Amr bin As tidak keluar untuk melakukan sholat subuh. Yang memimpin sholat subuh yaitu Kharijah ibni Khubayb. Dan Kharijah ini dipukul oleh Amr bin Bakar ini, dipukul sampai meninggal. Dan dia menyangka kalau yang dibunuh adalah Amr bin As. Sehingga tugas yang dilakukan oleh Amr bin Bakar tidak berhasil. Karena yang dibunuh bukan Amr bin As tapi Kharijah bin Khubayb. Sehingga di antara 3 orang ini yang berhasil melakukan kesepakatan mereka adalah Abdurrahman bin Muljam.
Dia pergi ke Kufah menghadang Sayyidina Ali ketika keluar daripada sholat subuh. Sebenarnya Sayyidina Ali pada waktu itu pun juga merasa gak nyaman mau sholat subuh itu berangkat enggak. Tapi beliau memang sudah diberitahu oleh Kanjeng Nabi, ya sudah mengetahui tanda-tandanya, ya sudah dia berangkat. Dan ternyata kemudian di tengah itu dia dibunuh oleh sinten Abdurrahman bin Muljam, dipukul di pedang di bagian jabah beliau, yang luka bagian kening, dengan pedang yang sudah dilumuri dengan racun. Inilah suatu bentuk pemahaman yang salah, ini akhirnya menimbulkan salah paham, yang akhirnya menimbulkan pemahaman yang salah, yang sampai kalau kita kenal secara beragama cara kita, mosok dengan menantu baginda Nabi, orang yang dipercaya baginda Nabi, kita tega untuk membunuh, itu kan luar biasa. Itu satu hal yang tidak dipikir dengan menggunakan akal sehat ataupun dengan menggunakan adab. Tapi memang orang-orang tipe seperti itu sudah dinas dan akan terus ada di sampai zaman kita ini. Makanya perlu kita mengidentifikasi orang-orang Khawarij ini. Ya, ketika pemahaman agama itu tidak luas, pemahaman agama tidak berdasarkan pemahaman para ulama, hanya berdasarkan pendapatnya sendiri atau menggunakan akalnya sendiri. Dan itu sejak zaman dulu sudah pernah terjadi. Makanya perlu bagi kita mengkaji dari sejarah ini, jangan sampai sejarah ini terulang dalam kehidupan kita minimal atau dalam kehidupan berbangsa ini. Kita wajib memahami segala sesuatu dengan cakrawala pandang yang luas. Kalau kita tidak paham, mending kita tanya pada para guru kita, pada para ulama, meminta penjelasan yang benar. Ulama yang kita mintai pendapat adalah siapa ya? Ulama-ulama yang memang mereka punya sanad keilmuan yang jelas. Jelas dalam hadis Muslim diterangkan as-sanad minad din, laula sanad laqala masya. Agama itu adalah berdasarkan riwayat ataupun sanad. Kalau seandainya tidak ada sanad, pasti orang itu akan mengucapkan sesuatu dengan seenaknya sendiri. Maka perlu kita berguru pada orang-orang atau ulama yang jelas, oh dia itu dari pondok pesantren mana, lulusan mana, sehingga kita bisa mengetahui dari alma mater itu sudah jelas. Oh misalnya alma mater dari pondok ini misalnya, akan bisa menjadi gambaran pahamannya itu minimal tidak akan jauh daripada para gurunya dan para datuknya yang semuanya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu beliau meninggal setelah peristiwa itu jeda 2 hari, dan itu terjadi pada tahun ke-40 Hijriah. Beliau berumur 63 tahun, terus memegang tampuk kepemimpinan khalifah selama 4 tahun lebih 9 bulan, dan beliau dimakamkan di Kufah. Semoga hal ini menguatkan kita, mendorong kita untuk semakin banyak belajar di sejarah, supaya ke depan bangsa dan negara kita ini selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga bermanfaat. Walafu minkum. Maaf sebelumnya, mari kita baca Fatihah kepada para pahlawan telah gugur membela bangsa ini, mempertahankan bangsa ini, dan yang selalu berjuang demi keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Al-hadini ashabun nasari lahadul mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.